Teman-teman, pada video kali ini akan dibahas mengenai penjelasan tentang koperasi, UKM, dan UMKM. Pentingnya koperasi, UKM, dan UMKM bagi perekonomian Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi koperasi, UKM, dan UMKM. Kebijakan atau solusi dari pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi koperasi, UKM, dan UMKM. Apa sih yang kalian ketahui tentang koperasi? Suatu perkumpulan bertujuan untuk mensejahterakan anggota, berasas kekeluargaan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan dan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggota. Apa itu UKM dan UMKM? UKM atau usaha kecil menengah adalah usaha milik perorangan yang sudah diatur dalam undang-undang. Nilai aset untuk pelaku usaha ini maksimal 50 juta rupiah dan keuntungan maksimalnya adalah 300 juta rupiah. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Nilai aset dalam pelaku usaha ini adalah 50 juta sampai 500 juta dengan keuntungannya adalah 300 juta sampai 2,5 miliar rupiah. Pentingnya koperasi, UKM, dan UMKM bagi perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan salah satu pilar perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, koperasi memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Peran koperasi adalah sebagai berikut. 1. Berupaya secara aktif mempertinggi kualitas hidup anggota dan masyarakat. 2. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. 4. Koperasi dapat berperan sebagai badan usaha ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UKM dan UMKM mampu memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat di sektor bawah. Peran UKM dan UMKM bagi perekonomian Indonesia adalah 1. Sebagai sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UKM dan UMKM sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Kedua, sebagai sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. Dengan keberadaan UKM dan UMKM di berbagai tempat, dapat memperkecil jurang ekonomi antara yang miskin dan yang kaya. Selain itu, masyarakat kecil tidak perlu pergi ke kota untuk memperoleh penghidupan yang layak. Yang ketiga, memberikan pemasukan devisa bagi negara. Saat ini, UKM dan UMKM sangat maju. Pangsa pasar tidak hanya berskala nasional tetapi internasional, sehingga dapat memberikan pemasukan negara dalam bentuk devisa.
Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM di Indonesia, usaha mikro berjumlah 62.106.900 unit, usaha kecil 757.090 unit, usaha menengah 58.627 unit, dan usaha besar berjumlah 5.460 unit. Jumlah koperasi di Indonesia per 31 Desember 2019 terdapat 123.048 unit koperasi. Dampak yang dirasakan adalah penurunan penjualan, kesulitan bahan baku, terhambatnya distribusi, kesulitan permodalan, terhambatnya produksi. Per tanggal 27 Maret 2020, terjadinya pandemi COVID-19 berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat. Hal inilah yang membuat penjualan koperasi maupun UMKM di Indonesia mengalami penurunan. Sebanyak 774 koperasi dan UMKM atau setara dengan 68% mengaku bahwa penjualan mereka mengalami penurunan yang drastis. Dampak lain selain penurunan penjualan, koperasi dan para pelaku UMKM juga mengatakan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku karena kegiatan impor barang yang dibatasi. Tercatat, per tanggal 27 Maret 2020, ada sekitar 63 koperasi dan UMKM atau setara dengan 6% mengeluhkan kesulitan bahan baku. Per tanggal 27 Maret 2020, sebanyak 111 koperasi serta UMKM atau setara dengan 10% mengatakan bahwa proses distribusi yang mereka lakukan mengalami hambatan, terlebih saat diterapkannya PSBB di beberapa wilayah. Akibatnya, pengiriman atau penerimaan barang kepada konsumen menjadi terlambat. Per tanggal 27 Maret 2020, sebanyak 141 koperasi dan UMKM setara dengan 12% mengatakan bahwa mereka mengalami masalah kesulitan permodalan. Hal itu dikarenakan penjualan mereka menurun, sehingga penghasilan yang diterima menjadi berkurang dan menyebabkan mereka kesulitan permodalan untuk tetap menjalankan produksinya. Per tanggal 27 Maret 2020, sebanyak 42 koperasi serta UMKM setara dengan 4% mengatakan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, proses produksi mereka menjadi terhambat karena salah satu permasalahannya adalah kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Data ini diambil dari website pikiranrakyat.com. Bahwa per tanggal 9 Mei 2020, sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku usaha mikro kecil menengah di Indonesia terdampak oleh pandemi COVID-19. Data ini merupakan data sementara dari koperasi dan UMKM yang sudah lapor kepada pihak Kemenkop UKM. Kebanyakan koperasi yang terkena dampak COVID-19 ini bergerak di bidang kebutuhan sehari-hari serta bidang jasa dan produksi. Sedangkan untuk sektor UMKM yang paling berdampak yakni yang bergerak di bidang makanan dan minuman, industri kreatif, dan pertanian. Data ini diambil dari website Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, bahwa per tanggal 6 Mei 2020, sebanyak 672.000 UMKM dari total 960.000 UMKM dan 7.700 koperasi dari total 11.000 koperasi yang ada di Sumatera Utara telah melaporkan bahwa mereka terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Data ini diambil dari website Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Per tanggal 7 Mei 2020, Kepala Dinas Koperasi dan UKM menyampaikan bahwa terdapat 8.116 pelaku UKM di Kabupaten Sragen terdampak COVID-19. Meski pandemi COVID-19 memunculkan banyak masalah bagi koperasi dan juga pelaku UMKM, di sisi lain ada suatu kesempatan yang muncul.
Koperasi dan pelaku UMKM bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi mengingat perdagangan elektronik pada tahun 2020 mencapai 130 miliar dolar Amerika. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menuturkan bahwa transaksi perdagangan elektronik meningkat drastis selama masa pandemi COVID-19. Produk lain yang penjualannya juga mengalami peningkatan, yaitu produk kesehatan meningkat 90%, produk penunjang hobi naik 70%, makanan pokok naik 350%, dan makanan herbal naik 200%. Oke teman-teman, selanjutnya kami akan membahas mengenai kebijakan yang diberikan pemerintah untuk menyelamatkan koperasi UKM dan UMKM dari dampak COVID-19. Kebijakan yang pertama yaitu melakukan relokasi anggaran dan refocusing kebijakan guna memberi insentif ekonomi bagi pelaku koperasi, UKM, dan UMKM dan informal sehingga tetap dapat berproduksi dan beraktivitas juga tidak melakukan PHK. Kebijakan yang kedua yaitu melakukan relaksasi kredit bagi UMKM terutama untuk nilai kredit di bawah 10 miliar rupiah. Relaksasi yang diberikan bisa berupa penundaan cicilan sampai 1 tahun dan penurunan bunga. Kebijakan yang ketiga yaitu pemerintah akan mengajukan stimulus daya beli produk UMKM, UKM, dan koperasi. Anggaran yang diberikan sekitar 2 triliun ya teman-teman. Kebijakan yang keempat yaitu Kemenkop UKM mendukung dan mengefektifkan himbauan social distancing, tetapi dalam waktu bersamaan juga warung-warung bisa berjalan dengan baik usahanya. Kebijakan yang kelima, sektor mikro yang jumlahnya cukup banyak dan paling rentan terdampak COVID-19 dalam klaster penerimaan kartu prakerja untuk pekerja harian. Kebijakan yang keenam, yaitu memberi bantuan langsung tunai atau BLT. Kebijakan yang ketujuh, yaitu Kemenkop UKM mengusulkan PPh 21, pajak penghasilan impor, PPh 25, restitusi pertambahan nilai bisa direlaksasi untuk koperasi dan UMKM. Kebijakan yang 8, memberi modal kepada para pengusaha UMKM dan anggota koperasi yang usahanya terganggu oleh COVID-19. Kebijakan yang terakhir yaitu pemerintah memberikan pembinaan kepada anggota koperasi dan UMKM. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini dan semoga video kali ini bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa stay at home guys.